Sikua jantan sikua batino. Yalah. Sayang salam nan jo sambah. Yalah. Kapa duduk sanak kasadwalahnya. Artinya. Ya artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan itu pantun. Beriring balam dengan merebah itu nama-nama burung, seekor jantan, seekor betina, seiring salam dengan sembah kepada saudara-saudara semuanya. Itulah artinya ya. Ini soalnya jawab salam pada malas kok. Ngomong pada malas ini. Jadi kalau semua pada mau jadi ahli surga atau tidak? Mau. Ahli surga. Ahli surga. Nah, insya Allah semuanya jadi ahli surga. Maka lagi tampe bagantuang, tampe balinduang orang kehujanan, tampe batadua orang kepanehan. Itulah pidato sama menyembah. Kok nang gadang indak disabutkan gala, kon nang kete indak disabutkan namo. Dilingkuang sambah kasadwalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sadiqul wa'adhil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim wa faddil wa jallil ala nabiyyina wa rasulillahi wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi insyaallah ajma'in. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من نفس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بعد, sanak saudara, tuan dan puan, alim ulama, seri pandai, sanak saudara, serta bunda kandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur seraya memuji keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana kita ini tengah bersuka cita dalam syariat Islam tentunya, yakni merayakan walimatul nikah, walimatul urush dari saudara-saudara kita atau ananda-ananda kita, kemanakan-kemanakan kita yang tengah melaksanakan baralek gadang atau pernikahan, yakni atas nama siapa? Elvira ya. Dan Elvira ini dapat orang Yaman. Protes saja. Gimana yang ceramah? Jangan pakai protes pada ya. Jadi Elvira ini judulnya dapat orang Yaman yang sebentar lagi sesudah nikah ini akan berangkat ke Palestina dan akan berjihad untuk menyetorkan nyawanya. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, gitu. Udah pada makan kan? Belum ya? Belum. Nah, ya bagus lah itu. Sama lah begitu. Makan siang belum. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya kita ini yang paling penting turut bersuka cita. Di balik kebahagiaan kita, jangan lupa ya, kita harus wajib ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang masih teraniaya. Maka mudah-mudahan dengan momentum kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukacitanya kita. Semoga kita akan melahirkan nanti, terutama buat pasangan Elvira dan Yaman, akan melahirkan generasi yang saleh-salehah insyaallah, amin. Ya, dan generasi yang betul-betul senantiasa siap untuk memperjuangkan ajaran Islam yang mulia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang terhormat, alhamdulillah segala macam angku, segala macam mamak datuk kalau ada, dan semuanya yang hadir di sini. Yang pertama untuk nasihat, karena tadi baru pembukaan ya, tadi itu pembukaan. Nah, ini jam berapa sekarang nih ngomong-ngomong? Pembukaan tadi tuh 11. Ini ada waktu, pengennya sampai jam berapa ini? Satu. Agilo. Ya, Anda puas kami lemas ya. Itu namanya zalim ente. Nah, itulah dia ya. Sanak saudara emang pandai ini ya. Pandai-pandai kelakar nih orang sini nih ya.
Kalau orang Minang, kecil orang Minang itu namanya gadang otak aja tuh. Ya. Pandai kelakar itu gadang otak kalau orang Minang. Tapi ada nyambungnya Pak antara orang Minang dengan orang Palembang kalau ngomong galak. Tulisannya sama galak. Hanya kalau orang Minang galak itu ketawa, kalau orang Palembang galak itu mau. Nah, jadi ibaratnya orang Padang ketawa, orang orang Palembang mengangguk. Nah, itu dia. Jadi insya Allah dengan pernikahan ini ibaratnya menyambungkan dua suku yang bercampur-campur dan sehingga sama menyambung menjadi satu. Ada yang Palembangnya, ada yang Minangnya. Alhamdulillah. Ini satu keberkahan. Mudah-mudahan dengan pernikahan ini kita semua akan menyaksikan suatu yang peristiwa yang dahsyat saat ini. Tadi ya sudah diakadkan, sekarang sudah sah menjadi suami istri. Nanti malam siap-siap untuk bertempur kembali. Nah, bertempurnya tentu dengan cara yang saleh, dengan cara yang sebaik-baiknya, insya Allah ya. Baik. Di dalam, boy, bu, boy, mana ini? Masih hidup? Oh, alhamdulillah. Diam makanya. Kalau orang ada ceramah itu diam dengerin, supaya kupingnya nanti ketika ditalkinkan bisa dengar. Aduh, astagfirullahaladzim Bu. Kalau memang pengen talkinnya lancar nanti, kan semuanya pada bakal mati kan? Bakal pulang kan pasti semuanya ya. Nah makanya ini agak-agak tegas sedikit. Kalau yang tausiah itu didengarkan. Nanti kalau ditalkinkan susah. Kalau tidak dengarkan yang tausiah. Ada kejadian itu. Dia susah mendengarkan tausiah. Dia tidak mau anti dengarkan tausiah. Pas ditalkinkan, Bu, ucap Bu la ilaha illallah. Menggeleng dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngegeleng dia. Bener asli, itu pengalaman nyata, ada yang kejadian seperti itu. Makanya kalau ada tausiah itu denger, kuping tuh buka. Hah? Di mana lataan talingo tuh? Ya, buka kuping itu lebar-lebar. Jangan ditaruh di mana-mana telinga itu. Biarkan telinga pada tempatnya dan pakai dengarkan ceramah. Kan tadi kita sudah puas. Ada hiburannya tadi tuh. Ada nyanyinya. Sampai kita dapatkan kehormatan ya. Itu ketua Masjid Al Nurman loh, ketua loh, jangan lupa nyanyi tadi. Aduh, masya Allah. Kasih tepuk tangan dikit, tepuk tangan dikit. Nah, itu ketua Al Nurman Masjid DKM nyanyi, coba demi untuk memuliakan pengantin, nyanyi lagu Bruri, nyanyi lagu Roma Irama, bisa dia, bener kocak nian itu, boleh lah itu. Jadi artis ya. Suaranya juga agak-agak vibranya pas nyanyi lagu dangdut kok mirip Roma Iraha. Roma Irama. Kalau Iraha sih. Nah itu. Alhamdulillah. Tadi juga ya, walaupun sepotong. Aduh sayangnya sepotong ya. Itu ketua itu, jangan salah itu. Abi bawa itu. MC kenamaan kita tadi itu. Yang berbakat, yang si ganteng ini nih. Jangan lupa itu MC kenamaan. Iyalah ketua musola itu. Ketua musola Asyakur. Jangan salah itu, Ketua Musola Asyakur. Tepuk tangan untuk Febri Pratama Putra. Kayak Mike Tyson ya, kayak ditunjukkan ambilkan Mike Tyson. Kayak tinjukan begitu nih. Mantap lah itu. Ya, ini kalau nggak diginiin soalnya susah nih orang-orang. Harus dikasih ini, harus dikasih komando terus. Nah itu kan suatu keberkahan. Ada ketua-ketua masjid di sini mengiringi pernikahan, suatu kebahagiaan sebetulnya buat Yaman dan Elvira. Suatu kebahagiaan karena banyak orang-orang penting di sini. Lebih penting ini daripada pejabat. Ada ketua masjid, ada ketua musola, ada ustadz, ustadzah. Berkah ke depannya insya Allah rumah tangganya ini. Amin, amin. Amin ya Rob. Ya berkah ini semua. Di mana pengantin sih? Bunyi pengantin. Makanan. Hah? Sini. Ya Pak. Bunyi takbir pengantin, takbir pengantin, bunyi Allah Akbar. Allah Akbar. Ini udah gemetaran kayaknya nih lututnya nih, buat nanti malam ini kayaknya nih. Nah itu dia. Jadi takbirnya Allah Akbar. Aduh Allah Akbar, aduh udah gemetaran ini, udah kacau ini parah ya. Oke maklum ini
Ya, apa namanya? Suka ini supaya rada semangat dikit lah pengantin ini. Jangan lupa ya, nanti malam wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat. Udah gitu baru baca doanya ya. Nah, itu dia. Takut belum tahu. Ini kan mengingatkan kepada yang belum tahu. Kalau yang sudah nikah kan, kalau kepada yang sudah nikah, Abi bukan ngasih ini, bukan ngasih tahu ini, cuma mengingatkan saja. Kadang-kadang kita kalau yang sudah nikah, kalau di mana nafsu langsung gedebuk aja. Langsung tabrak boy. Bukan begitu. Caranya harus syar'i. Ngerti nggak semuanya? Hah? Harus syar'i. Ada sholat 2 rakaat dulu, syukur wudhu itu maksudnya. Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah itu ada doanya. Permasalahannya hafal nggak doanya itu? Aduh, makanya mau hafal nggak? Doanya mau tahu nggak? Nah, kalau doanya mau tahu, lebih baik nanti malam datang ke Masjid Al-Nurman Wasofiah, nanti Abi ajarin. Di sini dekat sini nih, di bawah asuhan Pak Muryadi. Waduh, SH. Mana aja lah gelar mah bebas. Nah, Inggo Melati lagi. Aduh ya Allah Karim. Bagus ini, rasa benar-benar jadi ini apa di tengah-tengah pengantin. Dari tadi dipoto gak sih? Sama pengantin Pak? Oh ya bagus lah itu. Nah, ini kan alhamdulillah ini buat ini. Kalau di video Pak, nanti Abi minta izin ke saudara kita nih Albi buat mengedit nanti buat masuk ke link YouTube ya, link YouTube. YouTube apa Yusuf lah bebas lah ya. Itu Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Tolong Pak disebrek Pak, disebrek. Ya. Bu, disebrek ya. YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Hey. YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Jangan lupa itu. Itu alamatnya. Silakan disebrek lah, disebrek. Ya. Nah, subscribe, gitulah pokoknya. Supaya ini maju dakwahnya tambah pesat, tambah mantap. Gimana aja promosi mah. Soalnya yang nyawer belum ada, ya ada promosi YouTube aja dah. Ya, nanti ya, tenanglah. Berkah tau nggak? Ini kita kumpul di tengah pengantin seperti ini, suatu hal yang luar biasa mantap. Tujuan dari rumah tangga, perhatikan ini, tujuan dari rumah tangga itu tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Marno, saudara kita, bahwa dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu diciptakan manusia an khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari bangsa manusia maksudnya, azwaja, berpasang-pasangan. Jadi buat yang belum berpasangan, segeralah cari pasangan. Mungkin nembak sana ditolak, nembak sini ditolak, sampai juga nembak sesama jenis ditolak. Nah, coba itu cari pasangan yang benar, berarti kurang beres cari pasangannya. Ya, cari pasangan yang benar-benar. Kalau yang perempuan cari yang soleh, ya nunggu, bukan cari ya. Kalau perempuan nunggu yang soleh. Kalau laki-laki ya cari yang solehah. Berpasang-pasangan kita sama manusia. Sesakti-saktinya Nabi Sulaiman alaihissalam punya pasukan dari bangsa jin, tidak pernah dia menikahi bangsa jin. Jadi kalau mau nikah, jangan gara-gara frustasi nggak dapat manusia mau nikah sama jin laju. Jangan. Nikah itu harus sesama umat manusia, dan cari yang benar-benar fisiknya benar. Jangan cari yang anang-inong. Jangan cari yang setengah-setengah. Kalau laki-laki, iya laki-lakinya benar. Kalau yang perempuan, iya perempuannya benar. Itu yang paling penting. Jangan cari kalau laki-laki yang tenang aja, saya mau nikah kok. Jangan dong gitu. Cari yang benar-benar nikahnya, azwaja, dipasang-pasangkan kita ini. Ya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Pertama, sakinah. Sakinah itu tenang, tentram, damai. Seperti keluarganya Rasulullah SAW. Beliau istrinya 9. Ya, bukan berarti Abi nyuruh istri bawa apa harus 9 ya. Bukan. 9 itu istri Rasulullah SAW. Semuanya akur, rukun, damai.
Itu Rasul Bi. Iya itu Rasul, makanya jangan 9. Kalau kita boleh sampai berapa? Yang laki-laki bolehnya sampai 4, tapi tidak wajib ya. Bukan kewajiban, boleh saja. Kalau mau laksanakan, kalau tidak ya jangan. Ya. Nanti awak buntu maksa nikah sampai 4. Repot, kita stres. Ngurusin satu aja stres nggak habis-habis. Ya, satu juga istri kita ini sudah penuh dengan cinta kasih begini. Apalagi mau 2, 3, 4, jangan. Ya. Belum lagi nih buat Yaman khususnya, tugas laki-laki ini berat. Tugas laki-laki berat. Aduh, Masya Allah. Disuruh oleh Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu buat laki-laki. Karena laki-laki yang pertama akan bertanggung jawab dengan dosanya sendiri, yang kedua bertanggung jawab dengan dosa anaknya, yang ketiga bertanggung jawab dengan dosa istrinya. Lah kalau istrinya lebih dari 1, tambah berat tanggung jawabnya. Kalau anaknya lebih dari 1, lebih berat lagi tanggung jawabnya. Jadi jangan dihitung enaknya aja nikah itu. Ya, mentang-mentang nikah yang diingatnya waktu indah wainya aja sih, malam pertamanya doang diingat. Padahal nikah itu ibadah yang berat, tapi tujuannya kalau sakinah itu akan lebih baik. Bagaimana tujuannya supaya sakinah? Pakai Islam biar tenang. Pakai Islam. Mendidik anak secara Islami, mendidik pasangan juga secara Islami. Di rumah tangga juga lakukanlah semuanya segala secara Islami semuanya. Kalau ada undangan majelis taklim, datang. Itu keluarga yang sakinah namanya. Kalau orang masih, mohon maaf, kalau orang masih malas-malasan datang ke majelis taklim, itu berarti rumah tangganya belum sakinah, belum tenang, belum tentram. Rumah tangganya masih penuh dengan hasrat dunia. Kalau dia masih lebih kuat pergi ke pasar jam 2, jam 3 malam, nggak takut begal, tapi dia malah malas untuk ke masjid, ke musola, wah itu namanya belum sakinah rumah tangganya. Walaupun dia punya harta banyak, melimpah, jangan sampai dijadikan oleh Allah itu istidraj. Jadi apa namanya, seperti yang dikasih segala sesuatu urusan dunia, tapi Allah tidak ridho. Jangan. Bina keluarga itu dengan Islam, itu sakinah. Terus kaitan dengan mawaddah apa? Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta itu maksudnya bagaimana rasa cinta itu? Para pengantin, Elvira. Woi Elvira, masih hidup? Ya, ya alhamdulillah kalau begitu. Ya. Itu kira-kira cinta banget sama Yaman? Cinta banget? Bunyi. Nah, banget ya. Kalau dengan Abi itu jangan manggut, bunyi. Ya. Nah, karena nggak kelihatan, percuma manggut-manggut. Kayak burung pelatuk loh, manggut-manggut, ya. Bunyi, ya. Yaman sama Elvira, apa yang dirasakan? Cintrong banget atau cintrong aja? Banget, wah alhamdulillah banget katanya tak. Tepuk tangan dong untuk pengantin. Begitu. Aduh ya Allah, ini mata kemasukan keringat, pedih juga ini. Begitu saudara-saudara, ya itu namanya mawaddah, saling cinta. Boleh kan? Boleh. Kalau Rasul, awas jangan fitnah ya. Kalau Rasul yang dinikahi gadis itu cuman Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang paling cantik, yang paling muda. Yang lain itu cuman sekedar diurus-urus saja karena tua. Ngerti? Cuman sekedar diurus-urus saja. Kan ada orang-orang kafir yang tidak senang. Ah itu Muhammad itu gila wanita. Itu ada si Saifuddin Ibrahim itu, nggak kedengaran lagi beritanya itu. Mudah-mudahan sudah mampus dia. Ya, itu dia bilang itu gila wanita itu, seks mania. Astagfirullah, naudzubillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu salah besar. Karena ada wanita yang bilang, salah satu istri Rasul, sudahlah saya dinikahi aja, tapi untuk sekedar diurus-urus.
Kewajiban yang lain seperti hubungan suami istri tidak usah. Yang penting asal halal saja, ada yang menaungi saya. Cuman itu, nenek-nenek yang ngomong itu. Nenek-nenek. Jadi jangan dikira Rasul itu seks mania besar-besaran. Enggak begitu. Yang lebih parah lagi Nabi Daud alaihissalam. Berapa istrinya? 100. Nabi Daud alaihissalam istrinya berapa? 100. Enggak Pak? 100. 100 Pak istrinya. Makanya saum beliau itu setengah bulan. Ya kan sekali saum, sekali enggak, sekali puasa, sekali tidak gitu kan ya. Hari-harinya selang-seling. Jadi setengah bulan saumnya itu. 100. Coba. Nah, Rasul itu cuma 9. Makanya itu tujuannya itu semata-mata untuk dakwah. Tapi ada Pak, salah satu istri Rasul ya, namanya Sofia, itu bangsa Yahudi ya. Salah satu istri Rasulullah SAW itu ada bangsa Yahudi. Nah beliau, Rasulullah SAW menyatakan, di antara istriku ini nanti akan ada yang mati duluan, yang pulang duluan, menyusulku. Kata Rasul, menyusulku, yang kembali pulang duluan. Ciri-cirinya adalah orangnya panjang tangan. Bayangannya apa Pak? Bu, kalau panjang tangan istri Rasul bayangannya apa? Maling kan? Nah, kalau dalam Islam panjang tangan itu bukan maling maksudnya. Dalam Islam itu panjang tangan adalah orangnya pemurah, pemberi. Nah, jauh kan? Bedanya jauh. Kalau kita panjang tangan maling, mana Rasul nikahi maling? Mana Rasul tukang misalnya nikahi istri yang tukang ngembat duit suami? Maling duit suami misalnya. Suami lagi ke kamar mandi, langsung dimaling, duitnya di kantong, lumayan maling. Persis kayak ibu-ibu Palembang. Begitu. Aduh ya Allah, maaf ya, di sini mah enggak, ibunya enggak, insya Allah enggak jauh ya. Pokoknya alhamdulillah soleh semua ibu-ibu di sini insya Allah ya. Wajahnya pokoknya bersinar-sinar, ahli surga bersinar wajahnya. Ya kena matahari ya. Nah, jadi ini Rasulullah SAW itu mengatakan pemurah. Nah ternyata istri yang pemurah itu yang Sofia dari bangsa Yahudi. Ternyata beliau pulang duluan, menyusul Rasulullah SAW. Kan sibuk para istri awalnya kalau belum tahu ya. Kalau istrinya itu kan pada belum tahu, sibuk karena diukur panjang tangannya. Pada ngukur panjang tangan, panjang tangan kamu berapa? Oh ternyata ada yang paling besar, istri Rasul yang paling besar. Ya, yang paling besar Ummu Saudah, paling besar, tingginya besar. Kemudian tangannya juga paling panjang. Mungkin ini yang mati duluan, paling tua juga lagi. Ternyata tidak, Sofia yang mati duluan, ahli sedekah. Nah, maksud Abi bukannya orang yang ahli sedekah jadi pendek umur, bukan. Maksud Abi berarti kalau nikah itu ciri sakinah mawaddah warahmah, terutama sakinahnya tadi, itu adalah orang ahli sedekah. Jadi orang yang pelit, bakhil, sampili karya, apa orang sini bilang? Pelit itu medit. Orang yang medit berarti rumah tangganya belum sakinah. Ya, tadi mawaddah sudah jelas. Kalau mawaddah itu penuh dengan cinta. Nah, satu lagi warahmah. Warahmah itu apa warahmah? Penuh dengan kasih sayang. Banyak loh orang yang sudah lama menikah, makin lama menikah makin tidak mesra. Makin lama menikah makin tidak mesra. Ada yang ngomong ke Abi, Bi, kok mesra sekali Bi dengan uminya? Duduk selalu berduaan, jalan tuntun-tuntunan. Saya bilang, ya iyalah, masa ya iya, Bo? Ya iyalah, ya masa ya iya dong, harus mesra. Kenapa? Ya kalau Abi nggak nuntun, nggak ada yang nuntun lagi masalahnya. Ya, karena emang sama-sama tidak melihat, jadi harus saling tuntun. Tapi nggak begitu ya. Walaupun sudah tua, salinglah kita mesra, tuntun-tuntunan. Bahkan walaupun sudah usia 56 tahun, 60 tahun ke atas, sempat-sempatkanlah bilang anak ohibuki. Sempat-sempatlah ngomong, aku cinta padamu, I love you, baby. Alah. Sempat-sempatlah ngomong begitu. Sak wong muda wae. Enggak boleh begitu. Iya, kayak orang yang masih muda aja lagi pacaran ngomong I love you-an. Apaan itu? Enggak boleh begitu. Waktu masih muda, istrinya kesandung jatuh,
Aduh jatuh ya sayang ya, jatuh ya sayang ya. Mana obatin. Wah, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Pas giliran sudah tua, mato kau, mano mato kau. Aduh ya Allah ya Karim. Itu namanya sudah tidak warohmah. Nggak jadi sakinah mawaddah warahmahnya kalau kayak begitu. Kalau orang sudah makin tua, makin benar hidupnya, susah senang didalami bersama loh. Saya ini tidak ridho istri saya pindah tangan. Satu-satunya itu, tidak ridho itu. Istri saya pindah tangan ke yang lain. Kenapa? Karena susah senang kita hadapi bersama loh. Kami pernah susah, pernah kami itu tidak makan, pernah juga sekalinya makan ya seketemunya aja. Kami tidak pernah misalnya makan kompor, tidak pernah makan magicom. Nah, itu mah nggak akan bisa dimakan, benar. Ya, pokoknya hidup sederhana. Terus pas tiba-tiba harus pisah, tidak ridho, tidak boleh, bahaya. Bahkan seorang wanita, ini ada hadisnya ya, hadisnya sahih, yang intinya perhatikan ini. Kalau seorang wanita itu ditinggal pulang duluan oleh suaminya, maksudnya wafat, kemudian dia setia pada suaminya, dia besarkan anaknya dengan baik, tidak menikah sampai dia wafat, maka dia akan mendapatkan hadiah surga. Surga itu Masya Allah hadiahnya. Surga hadiahnya. Seorang wanita yang setia kepada laki-laki yang menjadi suaminya, walaupun sudah mati, dia dapat surga loh. Ada hadisnya benar, sahih. Cuman saya tanya, cari-cari keterangan dari ustadz yang lain. Kalau suami yang betul-betul setia, tidak nikah lagi, hadiahnya surga gitu ya. Tinggal wafat istrinya duluan, hadiahnya surga ada nggak? Dicari-cari belum ketemu sampai sekarang, beneran Pak Muryadi? Belum ketemu sampai sekarang. Kalau misalnya istri saya mati, saya setia, kemudian saya jadi ahli surga, belum ketemu itu masalahnya. Nah, jadi kalau buat laki-laki beda lagi, emang disuruhnya sih nikah cepat-cepat. Tapi kalau Rasul malah tidak mengamalkan cepat-cepat nikah. Setahun kemudian setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, baru setahun kemudian beliau dapat istri lain. Ya. Baru dapat istri yang keduanya setelah Ibunda Khadijah wafat ya. Istri yang ketiga ya, Ibunda Aisyah. Istri yang pertama Ummu Saudah. Jadi kenapa kok beliau itu tidak mau cepat-cepat nikah? Karena beliau itu sangat cinta kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sampai suara terompah sendal bakyak adiknya Ibunda Khadijah itu dikira Khadijah yang datang, Ibunda Khadijah yang datang. Saking setianya. Bahkan sudah nikah dengan Ibunda Aisyah. Beliau cerita, "Ya Aisyah, ya Humairah, istriku sayang, aku seperti mendengar suara Khadijah terumpahnya di surga." Cemburu langsung Ibunda Aisyah itu. Apa dia bilang? "Ya Rasul, kalau bisa jangan ngomong itu lagi ya." Nah gitu katanya. Artinya kesetiaan itu penting di atas segala-galanya. Hikmahnya itu adalah kesetiaan. Makin tua harusnya makin setia kepada pasangan. Jangan makin tua keladi, makin tua makin jadi. Jangan. Sudah tua misalnya masih main nakal sama cewek lain, masih jajan di pinggir jalan. Jangan. Kayak nggak puas aja menghadapi istri yang mendampingi kita dari muda sampai tua. Jangan begitu. Pertahankan kesetiaan. Rumah tangga tidak akan sakinah mawaddah warahmah. Beneran, tidak akan sakinah mawaddah warahmah kalau istri tukang selingkuh. Oh, ada yang bilang, "Bi, selingkuh itu indah." Ah, kacau itu. Jangan, aduh ya Allah. Coba perhatikan baik-baik. Kita merayakan pernikahan ini, Elvira dan Yaman, tujuannya selain menasihati pengantin baru, juga menasihati pengantin lama yang seperti kita ini. Cinta kita harus makin dahsyat, makin dekat kepada Allah. Itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang paling penting. Ya, serta kita mohon juga kepada Allah mudah-mudahan keturunan juga zuriyah kita ya soleh-solehah. Ini penting loh. Rumah tangga itu jangan diingat pas kita berduanya saja. Pas sudah punya anak tuh susah didiknya.
Waduh, susah banget didiknya itu kalau sudah punya anak. Apalagi kalau sudah punya anak bujang gadis yang sudah besar-besar. Terasa sama Abi punya anak satu susah diaturnya. Maka kita mohon kepada Allah, selain buat Elvira dan Nyaman, keluarganya tadi, ya, terutama keturunannya soleh-soleha, buat kita yang sudah lama, mungkin masih bermasalah anak-anaknya dalam keluarga, semoga anak-anak kita segera Allah luruskan jalannya, amin. Itu yang paling penting. Jam, Pak. Jam. Jember. Setengah 12 lah. 11.40, sebentar lagi akan zuhur loh ya. Abi minta izin sedikit sebelum doa. Penari masih ada nggak? Penari masih hidup? Ya. Masih bernafas? Masih. Ya, coba sedikit lah. Bukan disuruh nari lagi. Foto bareng. Foto bareng. Dengar Pak. Abi dulu nostalgia. Nostalgia. Ya, nostalgiaan bahwa dulu saya ini waktu masih muda, masih SMA lah di Bandung, itu saya ikut sanggar, namanya Sanggar Bundokan Doang. Pertama saya suka jadi vokalis, yang kedua saya suka juga mengiringi dengan talempong, dengan musik-musik, dengan bansi, dengan suling. Nah jadi saya memang sangat meresapi betul, saya hafal betul tadi tari pecah piring, itu musiknya musik piring pecah itu sebetulnya, tapi nggak dipecahin dia. Hah? Nggak benar, itu musik tari pecah piring itu sebetulnya, tapi nggak dipecahkan ya. Oh iya, yang mainnya apa? Laki perempuan campur atau perempuan semuanya? Ya. Nah itu, kemana laki-lakinya? Nggak bisa gitu? Aduh ya Allah ya Karim. Atau sakit perut semua laki-lakinya ya kayaknya? Aduh ya Allah. Ya hadir belum? Datangkan. Naik kepada Sanggar Rinjani, penari-penarinya saja untuk naik ke atas atap. Ke atas panggung. Oke. Ini kan jago akrobat semuanya gitu. Datangnya begitu Abi ngedip harus ada di sini. Cepat. Iya. Tolong bantu Pak. Dia foto. Kenang-kenangan. Itu kenang-kenangan masa lalu. Kenang-kenangan. Ini artis-artis lokal ini, penari. Sampai pengantin juga tolong ya, sampai pengantin. Ini jarang momentum kayak begini. Ada penceramah minta difoto begini. Mumpung dengan penari. Piringnya bawa ya. Masih ada piringnya. Bawa penampakan. Hitung. Ya. Alhamdulillah. Piringnya angkat. Udah ada isinya belum? Belum. Aduh. Sip. Ya. Berapa makhluk? 3. Siapa aja? Penari 3. Siapa namamu? Namamu siapa? Bila. Tiga-tiganya ya? Masih pada sekolah ente? Pak Gadis. Baru lulus, ya. Orang Minang semua bukan? Oh. Ya, lanjutlah. Berangkat. Oke. Sekarang, alhamdulillah terima kasih kepada para penari yang sudah menjadikan suasana jadi bau melati begini. Aduh, masya Allah ya Karim. Dari mana Pak? Nanti. Dari rumah. Jalannya becek di keduk. Ya. Oh, ini. Berdoa sebentar lagi. Gitu, Terakhir, alhamdulillah. Dari rumah ke sana. Abi ingin. Tadi kita sudah ada sesi foto bersama dengan pengantin dan juga para penari. Ini momen yang jarang terjadi ya. Alhamdulillah. Ini terakhir ini ya. Filosofinya adalah memang segala sesuatu harus bekerja sama. Kalau penari tadi itu bisa bawa piring dengan segala macamnya. Kata Mahmud atau Febri tadi, diapain? Diucul di mana-mana gitu. Segala macamnya lah. Tidak semua orang dapat melakukannya. Artinya memang kerja keras dan kerja cerdas ini penting. Orang harus terdidik. Keluarga boleh
mencari rezeki uang sekuat-kuatnya. Tapi wajib dia itu ingat bahwa keluarga yang dibina harus dapat terbawa lagi ke hadapan Allah, harus nikah lagi di hadapan Allah. Makanya agama itu harus dikejar, harus lebih utama agama itu. Jangan kita itu mengutamakan dunia, karena yakin kalau agama kita ikut sertakan, maka dunia akan melayani. Tapi kalau dunia yang dikejar, betul-betul dikejar, maka agama tidak akan ikut. Saya pengalaman ini sudah ngajar, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, banyak yang Al-Fatihahnya belum benar, ngaji Qur'annya juga masih ikro banyak. Ternyata kenapa? Setelah diselidiki, dia terlalu sibuk sama urusan dunia, sehingga agama sangat dikebelakangkan sekali, tidak penting. Bahkan menghargai guru ngaji pun tidak pandai dia. Dianggapnya, guru ngaji buat apa sih dibayar? Semua harus ikhlas-ikhlas saja lah gitu. Padahal urusan ikhlas itu urusan hati guru ngaji dengan Tuhan. Tapi urusan perutnya si guru ngaji itu emang kewajiban dari yang belajar. Supaya apa? Ilmunya berkah. Sekarang kan banyak ilmu gak masuk-masuk, Pak. Sekarang banyak orang susah belajar, Bu. Kenapa? Karena tidak menghargai jerih payah guru ngaji, jerih payah guru-guru di sekolah. Banyak tidak dihargainya sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan uraian ini mungkin terbilang singkat dan suasananya juga ya beginilah keadaannya ya, makin panas. Tapi mudah-mudahan hati kita akan tetap adem, akan tetap dingin. Serta insya Allah dengan uraian yang singkat ini dari saya yang tunanetra loh, ya, orang buta bicara begini nih, ya tolong mudah-mudahan masuk dalam hati sanubari. Karena mungkin para jamaah yang kebanyakan hadir, kebanyakan ya, kalau semacam Pak Muryadi, Mahmud itu sudah biasa, ya, dan yang lainnya Kang Warno udah biasa dengarkan saya. Tapi yang lain-lain yang belum dengar, yang baru dengar sekarang, yang mudah-mudahan akan terbuka mata hatinya. Karena orang buta kalau sudah bicara, itu ya mudah-mudahan aja dapat jadi renungan lah. Masa tunanetra aja bisa? Secara duniawi emang saya buta, tapi masa para jamaah yang punya mata kepala itu dibutakan oleh Allah mata hatinya? Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ya, jadi betul-betullah kita kembali ke jalan Allah, pertajam pandangan mata hati kita. Kurang lebih saya mohon banyak-banyak dimaafkan karena waktu zuhur sudah ini ya, sudah mendekat sekali. Dan langsung doa mungkin ya. Langsung doa. Oke. Alhamdulillah hari ini mohon izin duduk ya. Hari ini kita merayakan pernikahan dan mungkin sebentar lagi juga ada pesta senang-senang lagi. Nah, maka mari kita tutup kajian tausiah pernikahan ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga khususnya buat mempelai Allah curahkan sekali lagi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pasangan dan dzurriyyah yang saleh salihah, serta semoga berkekalan di dunia dan di akhirat. Sekali seumur hidup Anda melaksanakan pernikahan. Dan keluarga yang saat ini Masya Allah saya baru tahu ya, mohon maaf, saya baru tahu bahwa Yaman ini tidak punya orang tua ya, lagi ya. Tidak ada orang tua lagi ya, yatim ya. Nah, tapi bukan lagi anak yatim namanya, ini bujang yatim. Bujang yatim namanya ya. Jadi apa namanya, kita tetap muliakan. Dan mudah-mudahan dengan mendapatkan bujang yatim ini, rumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah SAW. Karena Nabi kita juga nabinya anak yatim. Nabi kita ini anak yatim. Dari kecil sudah ditinggal oleh bapak dan ibunya beliau. Mudah-mudahan kepribadiannya Yaman akan meniru kepribadian daripada Rasulullah SAW yang juga nabi anak yatim. Ya, bersabarlah, bertawakallah, serta tunduklah Elvira kepada suami, karena suami akan bertanggung jawab penuh dunia akhirat. Setelah diijab kabulkan tadi, sekarang suami sudah menjadi khalifah atau imamnya Elvira. Maka suami Anda Yaman wajib
membina, mendidik istri dengan sebaik-baiknya, dan nanti anak-anak pada kedepannya akan harus dididik, harus benar-benar secara islami. Anda bertanggung jawab penuh tentang itu. Dan buat keluarga besar Elvira, ada bapak ibunya, bapaknya orang Minang, kemudian ada yang sahabat saya Albi, semuanya itu wajib juga memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan untuk keluarga, bukan ikut campur, tapi sekedar memberikan nasihat-nasihat saja, karena mereka lah yang akan mengarungi bahtera lautan kehidupan yang maha luas ini. Ya, mudah-mudahan keluarganya Allah curahkan keberkahan, rahmah, maghfirah, dan teruslah berjalan. Insya Allah, Allah bersama Anda semuanya. Keluarga yang juga semoga yang sudah wafat, Allah terima di sisinya, dan nanti suatu saat kemudian di kemudian hari Anda semua akan bertemu lagi, berkumpul bersama sekeluarga. Sabar, sekali lagi tawakal, ikhlas, walaupun tanpa orang tua merayakan pernikahan ini, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah, insya Allah mereka semua menjadi saksi, dan semoga pernikahan Anda berdua diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala, mempersatukan kedua belah pihak, keluarga besar. Dan kita yang mendoakan, yang mengaminkan, semoga Allah curahkan hal yang serupa pula seperti apa yang disampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fa insyaallah ummatihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal mihan su'al fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha Indonesia wa Filastina khasah wa min buldal muslimin 'ammah ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wal yahud wa ahlikal kafarata wal musyrikin wal yahud wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanal muslimina fil masjidil aqsa wa al-Quds. Allahumma ansur mujahidin wa ikhwanal muslimin fi Gaza wa Filastin wa Baitul Maqdis.